Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafira Khairunisa akan menjelaskan sedikit tentang fikih ibadah. Sedikit yang saya akan jelaskan di sini adalah bab toharoh yang meliputi wudhu dan tayamum. Kemudian yang terakhir sholat musafir. Masuk pada pembahasan pertama yaitu toharoh. Toharoh menurut syariat adalah kegiatan mensucikan diri dari hadas dan najis sehingga bisa melaksanakan ibadah yang harus dalam keadaan suci ketika melaksanakannya, seperti sholat. Macam toharoh itu ada 3, wudhu, tayamum, yang satunya adalah mandi wajib. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah wudhu dan tayamum. Suci di sini juga termasuk pakaian dan tempatnya. Selanjutnya kita masuk pada fardu wudhu. Yang pertama adalah niat ketika membasuh muka. Niat dengan membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang keempat membasuh kepala dan rambut. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga berkumur. Yang keempat istinsyak, istinsar. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyar itu mengeluarkannya, istinsar gitu. Yang ke-6 adalah membasuh seluruh kepala. Kemudian yang ke-7 adalah membasuh kedua telinga. Yang ke-8 adalah menyela-nyela jenggot dan jari jemari. Kemudian yang ke-9 adalah mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu baru membasuh bagian kiri, dan yang terakhir adalah mualah. Mualah itu adalah berkesinambungan. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu tayamum. Tata cara tayamum yang pertama adalah niat. Nawaitu tayammuma li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, kita mengambil debu dari tempat yang sekiranya suci. Kemudian dibasuhkan ke muka seluruhnya. 1 kali saja cukup. Kemudian kita ambil lagi dari tempat yang berbeda. Untuk di tangan. Sampai ke sini, kemudian yang satunya juga sampai sini. Selesai. Pembahasan yang selanjutnya adalah dalil wudhu dan tayamum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun.
Shadaqallahul azim. Dalil ini adalah dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum adalah apa yang keluar dari dua jalur. Tidur yang tidak mutamakin. Mutamakin itu adalah yang pantatnya tertutup. Terus yang selanjutnya, hilang akal. Terus bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ini yang ajnabi, yang tidak boleh dinikahi. Yang boleh dinikahi. Yang selanjutnya, memegang kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Pembahasan yang selanjutnya adalah sholat musafir. Yang pertama adalah sholat jamak. Sholat jamak yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dilaksanakan bersamaan dengan sholat isya. Jamak ini ada dua macam. Yang pertama adalah jamak takdim. Jamak takdim ini adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan di awal waktu. Contohnya, ketika kita sholat duhur dan asar, maka dikerjakan waktu duhur, jadi di awal waktu. Bacaan niat sholat jamak takdim adalah usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin fardhun lillahi ta'ala. Yang kedua adalah macamnya itu jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan di akhir waktu. Contohnya, ketika ingin menjamak takhir sholat duhur dan sholat asar, maka dikerjakan pada waktu sholat asar. Bacaan niat sholat jamak takhir adalah usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a ta'khirin fardhun lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah qashar atau meringkas sholat yang rakaatnya berjumlah 4. Contohnya sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu dikosor menjadi 2 rakaat saja, dikerjakan menjadi 2 rakaat saja. Contohnya kita ingin menjamak qashar sholat duhur dan asar, maka kita melaksanakan sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Seperti itu. Dalilnya adalah pada surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Itu adalah dalil sholat qashar. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syarat sholat jamak dan qashar. Yang pertama adalah perjalanan bukan untuk bertujuan pada maksiat. Jadi perjalanannya itu kita tidak berjalan untuk melakukan maksiat gitu. Yang kedua, jarak perjalanan 16 farsah. 16 farsah itu sekitaran 81 km atau kalau dijamin itu sekitar 2 jaman. Yang ketiga, qashar hanya untuk sholat yang 2 rakaat saja. Jadi rakaat yang boleh diqashar itu cuma pada 4 rakaat saja. Jadi 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Kayak sholat maghrib itu tidak bisa diqashar, tetap dilakukan 3 rakaat. Begitu juga sholat subuh yang tetap dilakukan 2 rakaat. Yang keempat, harus berniat untuk sholat qashar. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat qashar, kita
di sewaktu awal ingin melaksanakan sholat itu kita sudah niat dahulu. Yang kelima, tidak bermakmum pada seorang yang mukim. Thanks for watching. Nafira Khairun Nisa dengan NIM 213111180. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.